Sobat Sehat, kembali lagi di Bincang Sehat. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa nih, ada Kak Manik sebagai Ketua BEM UI 2019 dan Kak Permata sebagai mahasiswa S2 di Duke University dan juga Kak Natasha dan ketiga tamu-tamu spesial hari ini representatif dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Oke. Halo semuanya. Halo. Selamat datang. Halo. Halo, terima kasih atas kehadirannya. Oke. Kita mulai ya diskusi hari ini. Pertanyaan pertama, kita semua pengen tahu aspek dan tahapan apa saja sih yang terlibat dalam pembentukan kebijakan publik di bidang kesehatan. Jadi karena waktu aku kuliah tuh aku bidang epid, jadi mungkin aku lebih banyak belajar tentang how do you actually kayak membuat besaran masalah gitu ya, bukan besaran masalah sih. Jadi mungkin aku from what I know, setahu aku kalau misalnya yang paling pertama itu of course adalah harus ada identifikasi masalah itu sendiri kan, karena kayak misalnya COVID gitu ya. Tapi kan sebenarnya masalahnya itu kayak problem statement-nya kan bukan cuman ada pandemi COVID gitu, tapi kan pasti sebenarnya ada masalah-masalah tertentu yang terkandung di dalamnya kan. Misalnya apakah itu masalah di identification, atau misalnya masalah di testing, atau masalah di isolation gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya di EPID kita belajar bahwa ini kan khusus di bidang kesehatan ya, terutama misalnya untuk masalah penyakit. Yang pasti kayak kita pertama-tama harus memastikan definisi operasionalnya dulu dari si penyakitnya ini. Karena kan kalau misalnya kita flashback ke awal-awal pandemi ya, kayak how do we define the disease itself gitu kan. Soalnya ya kalau makin kesini semua orang udah tahu, tapi kan at the beginning kayak itu masih sesuatu yang rancu kan. Jadi yang jelas pertama itu harus benar-benar didefinisikan sebenarnya masalahnya itu apa, baik dari segi kayak definisi operasional. Ini sangat teknis ya, sorry. Kayak dari definisi penyakitnya itu sendiri dan juga apa sih masalahnya yang sebenarnya lagi coba di-tackle dengan kebijakan yang mau dibuat gitu loh. Kayak gitu. Nah, kadang juga bisa ngelihat dari segi root cause-nya. Misalnya kayak kita mungkin bisa bilang, penularan COVID itu tinggi. Nah, itu kan bisa digali lagi kan ke akar masalahnya. Sebenarnya apakah itu terletak di mana sih sebenarnya yang menyebabkan penularannya itu tinggi, misalnya kayak gitu. Jadi I would say the first langkah pertama untuk sebelum membuat kebijakan itu yang pasti adalah untuk memastikan masalahnya. Misalnya istilahnya adalah problem identification atau misalnya problem analysis-nya itu sebenarnya adanya di mana. Nah, baru dari situ dibuat kebijakannya dengan memperhatikan berbagai hal, kayak misalnya resources yang ada, kondisi saat ini kayak gimana, terus tujuannya itu apa, resources yang ada, dan juga hambatan-hambatan yang ada along the way. Dan setahu aku nanti kalau kebijakan itu kan akan diimplementasikan, misalnya setelah dibuat, dirumuskan, akan diimplementasikan dan juga nanti dievaluasi. Kalau kayak selama COVID ini kan setiap periode PSBB dievaluasi lagi apakah efektif atau enggak, untuk selanjutnya lanjut atau enggak. Itu sih setahu aku. Sometimes sebagian masalah tuh sebenarnya bukan the actual problem, kayak bukan masalahnya, tapi efek dari sesuatu ya nggak sih? Kayak misalkan contohnya kayak penularan COVID itu sangat tinggi di Indonesia. Mungkin itu bisa jadi efeknya, dan root problemnya adalah ya memang Indonesia tuh kurang sigap dan kontrol programnya selama ini memang kurang siap aja gitu. Jadi kayak benar-benar harus identifikasi masalahnya itu benar-benar harus diprioritaskan ya nggak sih? Karena kalau misalnya mungkin mau nyambung sama Natasha, it's really true when we talk about the public policy, pertama kita harus know what the problems, and then we identify what the root cause of the problems. Tetapi kalau misalnya kita melihat bagaimana sih kebijakan publik di Indonesia, kita pun harus tahu sistem negara kita seperti apa. We talk particularly for Indonesia ya. Contohnya kayak sekarang
saat misalnya ada penyakit, pasti kan kalau misalnya dari segi public health kita akan lihat data berdasarkan burden of disease. Kayak 10 top cause of death di Indonesia tuh apa aja. Itu pertama mungkin sebagai orang kesehatan masyarakat untuk melihat prioritas suatu penyakit atau misalnya isu masalah dari situ. Atau misalnya bagaimana kalau misalnya dari segi gitu ya, dari segi epidemiologi kita lihat insidensnya sebesar apa, prevalensinya seperti apa. Mungkin kayak sedikit dijelaskan, incidence itu adalah kasus baru, jadi berapa banyak kasus baru yang ada di Indonesia. Biasanya kasus baru ini tinggi di penyakit-penyakit menular yang penularannya atau perkembangan penyakitnya sangat cepat. Sementara kalau misalnya prevalensi itu adalah kasus dalam jangka waktu tertentu yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Nah, biasanya angka prevalence ini tinggi pada penyakit-penyakit tidak menular. Misalnya salah satu contoh yang tinggi adalah diabetes di Indonesia. Dan kalau misalnya penyakit penular, tentu sekarang lagi hits banget COVID atau misalnya tuberkulosis di Indonesia. Pertama dari situ. Tetapi pada kenyataannya, based on my knowledge, walaupun Kementerian Kesehatan atau misalnya kayak burden of disease matrix yang udah dibuat sama lembaga-lembaga internasional itu menyatakan beberapa penyakit yang cukup signifikan di Indonesia karena mereka punya particular data based on the Ministry of Health. Tiap country itu seperti apa, tapi penyakit-penyakit itu belum tentu menjadi prioritas dari pemerintah kesehatan itu sendiri gitu kan. Karena isu di negara itu banyak, bukan cuma kesehatan. Nah, bagaimana sih sampai isu itu bisa masuk menjadi kebijakan publik? Mungkin nanti Manik bisa cerita lebih panjang, tapi itu prosesnya panjang banget dan tidak mudah dan sangat kompleks gitu kan. Kalau misalnya mungkin aku lagi fokus di bidang tuberkulosis. For example, how tuberculosis regulation implement in Indonesia gitu. Sampai sekarang undang-undangnya itu adalah Tata Laksana 2016. Tapi banyak dari undang-undang undang-undang kesehatan, enggak, itu bukan undang-undang kesehatan, itu peraturan kementerian. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kalau misalnya kita ngomong tentang kebijakan kesehatan di Indonesia, kita pun harus aware tingkatannya mulai dari Perda, jadi memang hanya mengatur dari tingkat kabupaten, terus Perda provinsi, peraturan presiden, PP, Perpu atau undang-undang, TAP MPR sampai undang-undang 45, dan masing-masing kebijakan itu punya tingkat kekuatannya masing-masing. Nah, di peraturan terkait dengan tuberkulosis itu sekarang paling tinggi levelnya hanya di Kementerian Kesehatan. Padahal tuberkulosis itu sudah menjadi program nasional, dalam arti anggaran di tuberkulosis itu bukan di APBN atau APBD tapi bukan di APBD tapi udah di APBN dan ada regulasinya khusus gitu kan. Tetapi yang kekuatannya hanya di Kementerian Kesehatan, yang berarti dia tidak bisa force suatu daerah untuk melaksanakan itu. Mereka cuma bisa kayak highly recommendation suatu daerah. Nah, sekarang sedang didesak sebenarnya udah dari kayak 2 tahun lalu untuk dibuat peraturan presidennya terkait dengan implementasi pelaksanaan kegiatan pelayanan tuberkulosis. Tapi itu pun udah nunda 2 tahun, sekarang tuh tahun ini ketunda gara-gara lagi prioritas COVID. Tapi rencananya pun dengan beberapa advokasi bagaimana Presiden akhirnya bersepakat untuk mengeluarkan si peraturan presiden ini. Karena kekuatannya akan sangat beda hanya dengan peraturan menteri. Mungkin akan yang sangat menarik adalah terkait, ntar Manik cerita, mungkin bisa cerita terkait dengan undang-undang pertembakauan gitu kan. Bagaimana saat membuat undang-undang ini bukan hanya kita lihat dari sisi kesehatan dan bagaimana impact terhadap kesehatan, tapi bagaimana undang-undang ini bisa impact kepada industri, ekonomi, dan juga mungkin sosial budaya
yang ada di Indonesia. Mungkin itu sih dari aku. Oke. Ini aku langsung jawab, nambahin aja ya, Yos. Boleh ya? Boleh. Ya, nambahin tadi di Nata sama Tata itu kan tadi fokus banget di masalah ya. Jelas ya, karena background mereka di EPIT yang memang fokusnya pada penelitian untuk nyari sumber permasalahan ya kan ya. Dan ini yang juga harus kita sama-sama ketahui bahwa masalah dalam kebijakan publik itu juga ada identifying-nya. Apakah itu masuk ke dalam masalah publik atau masalahnya sebenarnya masalah individual. Itu harus dipisah. Kayak ada orang kena influenza sama orang kena COVID, beda kan ya penanganannya. Kebijakannya pun beda. Artinya apa? Kita melihat ya mana yang punya dampak eksternalitasnya begitu besar, maka kemudian masuklah ke dalam tahapan lanjutan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data gitu. Data yang kemudian dikumpulkan di sini lebih kepada tadi gitu ya, masalah ini itu mengakibatkannya apa aja, dampaknya apa aja, kemudian akan punya irisan dengan sektor-sektor mana lagi gitu. Nanti setelah itu baru masuklah dia ke perumusan permasalahan serta rekomendasi kebijakan. Nah ini, jadi kalau dari gue sendiri background-nya kan administrasi kebijakan kesehatan ya, tapi kalau di pekerjaan sekarang itu fokusnya sebenarnya lebih ke advokat. Jadi fokus mengadvokasikan gitu, karena kalau kebijakan publik pasti lebih dekatnya sebenarnya sama government ya, karena ini kan publik ya, pasti automatically gitu kebijakan publik ini yang paling besar kuasanya, otoritasnya adalah pemerintah itu sendiri gitu. Sementara kalau misalnya NGO segala macam ya mereka termasuk aktor dari kebijakan, tapi power untuk menentukannya itu pasti sekali lagi ada di pemerintah gitu. Nah, di bagian rekomendasi ini, pengumpulan permasalahan sama ya tadi pembuatan penyusunan rekomendasi kebijakan gitu ya. Inilah ruangnya buat masyarakat berpartisipasi sebenarnya. Jadi adanya CSO, Community Service Organization, kemudian juga LSM ataupun masyarakat sipil secara keseluruhan gitu, adalah mereka memberikan masukan. Ini juga ada researcher misalnya. Jadi ada masukan-masukan riset terkait, contoh tadi misalnya kasus-kasusnya adalah COVID gitu ya. Ada COVID, terus apa aja masalahnya, gimana sebenarnya kasus COVID ini menyerang masyarakat, dari mana penyebarannya segala macam, itu diberikan masukan oleh researcher, CSO dan lain-lain. Nah, pengumpulan ini akhirnya masuk ke policy makers, di mana para policy makers-nya itu ya tadi adalah pemerintah. Kalau misalnya ngomonginnya mungkin perundang-undangan bisa di legislatif gitu ya. Tapi kalau misalnya peraturan presiden, peraturan menteri atau yang sifatnya lebih teknikal itu di bagian pemerintah. Jadi tergantung pada porsinya yang mana dan sampai mana kebijakan ini kemudian diambil. Karena ada kebijakan publik itu sendiri juga nggak melulu tentang apa namanya peraturan saklek gitu ya, tapi juga ada misalnya program atau misalnya selain program ada juga pengarus utamaan value atau nilai misalnya. Jadi ya beragam lah bentuk-bentuk dari kebijakan publiknya sampai akhirnya dijalankan dan ada monitoring dan evaluasi. Tapi yang harus kita sama-sama ketahui juga bahwa kebijakan publik itu adalah sebenarnya ya bisa kita bilang juga sebagai sebuah sikap politik. Jadi what to do or not to do gitu, yang government akan lakukan. Jadi kayak contohnya misalnya kebijakan publik di awal COVID-19 gitu, Indonesia belum menutup penerbangan luar negeri, itu adalah kebijakan publik sebenarnya. Ya kebijakan publiknya adalah ya mereka tidak memfokuskan itu kepada prevention untuk orang-orang tadi misalnya ke luar negeri, tidak ada penyebaran virus dan lain-lain seperti itu. Tapi kebijakan publik yang diambil masih mengutamakan misalnya masalah kesehatan, masalah perekonomian misalnya kayak gitu. Jadi akan selalu ada singgungan karena masalah publik gitu ya, akan selalu ada hubungan kaitan kesehatan, meskipun kita ngomongin kesehatan, pasti akan relate juga sama masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain itu. Jadi saling terintegrasi. Kayak gitu kira-kira. Oke, menarik banget ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Kita tadi udah ngomongin aspek dan tahapan-tahapan dalam pemrosesan sebuah kebijakan publik. Nah, menurut kalian nih, ciri-ciri apa aja sih yang menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik dalam sektor kesehatan itu baik? Mau ini ya, mau mungkin ini berdasarkan teori sih. Kalau misalnya ada teori dari si Monry, judulnya Creating Public Value gitu kan. Jadi bagaimana sih kebijakan publik yang baik gitu? Bisa kita lihat dari 3. Sebenarnya adalah 1, dampak publiknya seperti apa, kedua penerimaan politiknya seperti apa, dan yang ketiga adalah kapasitas teknisnya apa.
Jadi memang tidak bisa semuanya dilaksanakan. Biasanya kayak kita pilih 2 antara 3 antara dampak publik yang paling besar, penerimaan politik, dan juga kapasitas teknis. Nah, dari situ baru ntar kita lihat prioritasnya mana sih, apakah memang karena urgent, kapasitas, harus dilihat bahwa dampak sama penerimaan politiknya itu harus besar. Nah, biasanya kalau misalnya kapasitas teknisnya ini belum ada, biasanya ini dipending dulu untuk kita lihat ke depan baru diimplementasiin. Tapi kalau misalnya idealnya ada di 3 itu. Itu mungkin dari aku. Yang lain silahkan. Aku mau nambahin. Tadi berdasarkan teorinya, kalau mungkin lebih kita kontekstualisasikan ke kondisi realnya, kalau baik kan sebenarnya relatif ya sebenarnya. Ya nggak sih? Makanya tadi Tata juga bilang nggak bisa semuanya akhirnya dipenuhi. Tadi ada yang penerimaan politiknya baik atau dampak publiknya baik gitu. Jadi ya sekali lagi itu akan berdasarkan pada political will sebenarnya. Kalau kebijakan publik ini political will dari government-nya itu sendiri. Contoh misalnya, kalau kita menilainya baik ya, kalau kita menilainya baik. Kalau dari sisi baik, contohnya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Impact-nya kan sangat besar sebenarnya ya. Tapi waktu pertama kali dikeluarkan, JKN itu sebenarnya udah salah hitung perhitungan secara aktuarianya itu udah salah. Kalau misalnya dia pasti bakalan defisit gitu. Tapi tetap dilaksanakan. Kenapa tetap dilaksanakan? Ya kalau misalnya kita bicara politik lagi, waktu itu dekat sama pemilu. Jadi tetap dilaksanakan pun juga karena supaya mendapat support dan penerimaan publik politik yang baik gitu, dengan harganya yang preminya waktu itu masih sangat kecil sekali, meskipun secara aktuaria itu pasti akan defisit kayak gitu. Jadi tetap dilaksanakan dan tetap dilakukan. Dan kalau misalnya kita lihat impact-nya pun sebenarnya bagus juga sih ya dari JKN, yang akhirnya mengurangi lah, setidaknya mengurangi orang-orang yang kemudian datang ke rumah sakit dan mereka harus berobat karena penyakit katastrofik, jadi jatuh miskin gitu, tapi punya pengaman sosial itu sendiri atau si asuransinya ini kayak gitu. Jadi kalau baik itu akan sangat relatif, apalagi kalau kita ngomonginnya kebijakan publik. Tapi lain hal kalau kita bilang ini benar atau salah gitu ya. Kalau misalnya kebijakan publik ini kita coba arahkan pada contohnya misalnya, yaitu menyelamatkan nyawa manusia. Gitu. Kita akan bisa menilai ini dengan objektif ketika kita lihat kebijakan publik yang diambil oleh negara ini gitu, kita kuantifikasikan dengan contoh misalnya di mana sih kebijakan publik penanganan COVID-19 di Indonesia gitu. Kalau kita lihat saat ini gitu korbannya banyak banget gitu jumlah, tapi kalau misalnya kita coba nilai dan evaluasi lagi kebijakan publiknya, ternyata korban nyawanya banyak juga adalah karena testingnya itu tidak dilakukan secara masif dan masih di bawah standar WHO, tracingnya pun juga masih di bawah standar WHO. Jadi ada standar objektif yang bisa kita bandingkan untuk menilai itu apakah benar di kebijakan ini seharusnya diambil atau tidak gitu. Nah itu menurutku yang lebih objektif untuk menilainya gitu. Tapi sekali lagi kebijakan publik itu juga adalah sebuah political will dari si pemerintahnya itu gitu. Ke arah mana dia akan membawa kebijakan publik ini menjadi political will dia atau kebijakan politik dia. Kayak intinya sebuah kebijakan publik kesehatan itu yang efektif belum tentu dapat restu dari seluruh pihak, ya nggak sih? Jadi kayak belum tentu itu baik buat warga, belum tentu semua warga Indonesia setuju dengan itu. Oke, good job. Can I add something? Boleh. Let's go. Okay, jadi ini kayak dikit aja sih. Jadi Nggak mungkin apa-apa. aku tadi udah dibahas sama Tata dan Manik dari segi teori maupun dari segi background kebijakan itu sendiri. Nah, kalau misalnya aku sih, aku punya pengalaman kerja. Jadi ini very much based on my experience ya. Jadi maksudnya kayak aku sempat magang di puskesmas dan aku sempat kerja di NGO bidang kesehatan reproduksi gitu. Dan dari situ aku bisa ngelihat bahwa sebenarnya benar kata Manik sih, kebijakan yang baik itu tuh relatif banget kalau misalnya ngomongin baik atau nggak baik gitu kan. Karena baik menurut satu pihak belum tentu baik menurut pihak lain gitu kan. Karena aku waktu itu kerja tentang ini ya, kayak hak kesehatan reproduksi kan kalian juga tahu lah pasti sekarang lagi perbincangannya sangat ini ya, maksudnya pro dan kontranya, bahkan tentang edukasi tentang kesehatan kayak comprehensive sexual education aja tuh menjadi masalah gitu. Padahal ini kan bidangnya edukasi gitu ya. Untuk kita mungkin orang kesehatan pasti
bukan pasti sih, misalnya kayak kita memandangnya itu kan suatu bentuk edukasi, tapi pihak lain bisa mengartikan yang lain gitu. Jadi emang benar-benar highly subjektif banget. Sebenarnya satu hal yang aku notice dari dari pengalaman aku adalah kayak kadang kebijakan yang menurut aku baik dan efektif itu yang sejalan dari atas sampai bawah. Yang kayak tadi Tata bilang bahwa kebijakan itu kan berlevel-level ya, ada dari level pusat yang punya power tertinggi sampai yang terendah. Nah, terkadang kan negara ini besar banget dan kompleks banget ya. Terkadang tuh ada yang nggak sinkron di tengah jalan gitu. Jadi misalnya undang-undangnya bilang apa, terus nanti di peraturan menterinya atau di peraturan apa yang lebih rendah itu bilangnya hal yang lain gitu loh. Jadi kayak salah satu banyak sih sebenarnya contohnya hal kayak gitu yang nggak sinkron. Nah, kadang kita sebagai orang yang di lapangan itu jadi kadang kayak bingung kan. Kadang suka ada kebingungan kayak yang mana ya yang mau diikutin gitu. Atau kadang jadi ragu. Yang akhirnya menyebabkan nggak dilakukan, suatu upaya tuh nggak dilakukan atau nggak berani juga gitu. Nah, ini tuh sebenarnya banyak terjadi di kesehatan reproduksi ya. Jadi kadang misalnya tidak diberikan wewenang untuk memberikan edukasi atau apa. Jadi kan akhirnya sesuatu yang sebenarnya bermanfaat, yang kita di Manik bilang bermanfaat untuk kesehatan itu jadi kurang bisa gitu loh untuk dilakukan. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku salah satu halnya juga yang sejalan dari atas sampai bawah tuh nggak conflicting gitu loh, atau nggak ambigu jadinya sebenarnya standarnya kayak apa. Karena kan banyak banget program kesehatan, bahkan mungkin hampir semua ya, terutama yang menyangkut either masalah yang sensitif, kayak kesehatan reproduksi kan lumayan sensitif ya, ataupun masalah-masalah penyakit-penyakit, itu tuh kadang jadi agak terhambatnya di bidang itu karena ada perbedaan standar. Jadi kayak misalnya di puskesmas harusnya tindak lanjut penyakit apa tuh waktunya berapa lama, atau misalnya yang di-assess apa aja. Nah, itu jadi either jadi pekerjaan di grassroots lebih banyak, atau jadi rancu sebenarnya standar mana yang mau diikutin. Dan jadi disayangkan aja sih menurut aku. Kayak gitu. Iya, bener. Aku setuju banget sama yang dibilang sama Natasha gitu. Mungkin kalau misalnya dari pengalaman aku menyadari bahwa sistem desentralisasi yang kita pegang itu bikin kompleks gitu kan. Karena memang dari Sabang sampai Merauke masing-masing daerah tuh punya kapasitas yang berbeda-beda gitu. Dan karena sistem kita desentralisasi pun banyak pelaksanaan kebijakan itu ditentukan berdasarkan dari kepala daerah masing-masing gitu. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang menggunakan dana APBD pun tetap diprioritaskan dari bagaimana daerah tersebut melihat suatu masalah. Jadi kalau misalnya kita secara nasional, yang tadi Natasha bilang, kadang kayak pengen memukul rata, mau implementasi isu A gitu ke semua di nasional. Kadang kalau misalnya tidak ada tindakan atau program nasional, itu akan sangat sulit, benar-benar harus dirangkul seluruh kepala daerah. Juga kita harus advokasi kepada masing-masing daerah untuk meningkatkan kesadaran bahwa hal yang kita isu yang kita sampaikan itu penting untuk diselesaikan atau setidaknya dianggarkanlah dalam program mereka. Itu sih mungkin kalau misalnya dari pengalaman aku tantangan yang cukup besar gitu kan. Apalagi mengingat misalnya kalau misalnya Natasha bilang isu tentang seksualitas itu cukup sensitif di Indonesia dengan budaya timur yang ada. Dan kita pun harus menghargai masing-masing daerah memiliki nilai dan normanya masing-masing. Bagaimana kita bisa mengadvokasi di suatu daerah yang ternyata nilainya bertolak belakang. Itu another challenging atau another story lagi sih yang bisa panjang. Tapi itulah menariknya dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Bener banget sih, aku setuju banget. Kayak terkadang sebenarnya ini kan maksudnya kayak sebenarnya maksud dan tujuannya baik ya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian dari ibu hamil gitu. Karena kan pregnancy itu sangat dekat dengan nyawa ibu ya, nyawa ataupun
disabilitas gitu ya. Nah, cuman kadang kayak yang kayak Tata bilang, itu tuh suka sangat challenging saat berhadapan dengan stakeholder, terutama yang udah menstigma atau anti gitu ya. Jadi kayak terkadang tuh sebenarnya bukan kita bermaksud untuk nge-push suatu value yang tidak sesuai gitu. Tapi kan ada program-program yang sebenarnya kita maksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu, tapi kadang diinterpretasikannya tuh berbeda gitu loh. Jadi kayak ya that's another challenge sih. Ikutan deh. Ini bahasannya seru banget sih. Jadi kayak tentang value gitu ya. Ini juga bisa jadi apa challenge sebenarnya, bahasannya tentang challenge tentang kebijakan publik gitu yang tadi kemana sebenarnya tadi kalau Tata bilang dampaknya sebenarnya kita kan sedang mengupayakan dampak supaya bisa mengurangi angka kematian ibu dan anak misalnya. Ini kita belak-belakan aja, misalnya kita bilang tentang apa biasanya ya tanggapannya adalah wah ini berarti melegalkan seks di luar nikah atau apa gitu, atau ini segala macam. Kalau sexual reproduction kayak gitu gak sih? Iya benar banget. Jadi benar banget. Padahal to prevent upayanya adalah untuk mencegah itu gitu, bukannya untuk melegalkan. Tapi kayak itu adalah suatu hal lain di luar dari bahasan kita untuk promosi kesehatannya, ya nggak sih? Itu kalau misalnya memilih seks gitu ya, contohnya misalnya bahasannya nggak apa-apa ya, belak-belakan aja gitu. Memilih seks itu udah di luar lagi dari kita untuk to prevent orang untuk akhirnya misalnya mencegah kehamilan atau ya kehamilan yang tidak diinginkan atau hal-hal lain gitu ya. Nah itu harus dikasih tahu dulu ke orang kan. Kalau misalnya orangnya itu nggak paham, nggak tahu tentang seperti itu gitu, yang ada ya udah dia kaget dan ya tadi gitu malah ada kehamilan tidak diinginkan dan hal-hal lain lah yang ya kita khawatirkan gitu dalam masalah kesehatan, itu malah akan berakibat makin parah gitu. Padahal kan pengennya adalah sexual and reproductive education gitu ya, sex education gitu. Bukan menggiring orang untuk akhirnya melegalkan seks di luar nikah kayak gitu. Ya benar banget sih. Kayak ini tuh sama halnya sama penyediaan alat kontrasepsi gitu kan. Untuk meningkatkan akses terhadap alat kontrasepsi. Dikiranya kayak, oh nanti orang makin enak dong hubungan di luar nikah, gampang mendorong orang muda-mudi untuk itu kayak gitu-gitu sih. Itu kayak bener-bener suatu challenge banget sih memang, dan bener banget kayak ini sangat-sangat dekat dengan nilai atau value yang dianut sama stakeholder itu sendiri gitu. Bahkan kadang tuh kalau untuk pihak-pihak yang kayak dalam tanda petik udah sensitif gitu ya, belum apa-apa udah kayak oh nggak mau gitu. Padahal kayak itu bukan itu tujuannya sebenarnya gitu. And it's not that we're doing bukannya kita sama sekali mau membuka akses untuk seks di luar nikah atau misalnya untuk seks bebas yang nggak bertanggung jawab gitu. Tapi kan ya itulah makanya kayak sebuah challenge di bidang kesehatan yang kayak balik lagi ke definisi Kesmas, ilmu dan seni. Kayak disitulah banyak banget seninya sih. Waktu di grassroots tuh kayak it's not only about the theory, nggak cuma teori doang, tapi emang harus pinter-pinter untuk menempatkan diri dan lobbying juga mungkin ya. Istilahnya advokasinya sih. Gitu. Alright, definisi yang baik tadi Nata. Ilmu dan seni. Aku pernah dengar kalau Kesmas itu basically epidemiologi plus manajemen, karena kayak that's the two pillars dalam Kesmas. But anyways, banyak definisi yang lainnya. Okay, moving on. Tadi kita udah mendalami ciri-ciri kebijakan kesehatan yang efektif ya. Nah, menurut kalian nih, apakah sebuah kebijakan, perbentukan suatu kebijakan tuh selalu menjadi jawaban untuk setiap permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia? Kayak gimana ya, apakah ada kasus-kasus di mana lebih baik untuk tidak melakukan apa-apa? Ini nyambung sebenarnya dari tadi jawaban gue sebelumnya ya, Yos. Jadi kalau misalnya kebijakan publik itu adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan sebenarnya, itu adalah pilihan. Jadi kalau misalnya dia memilih untuk contoh misalnya ya, kebijakan publik kita tentang pengendalian tobacco control misalnya, kebijakan yang kemudian diambil adalah tidak meregulasi itu gitu dengan ketat. Yang ada adalah ya udah membiarkan tetap industrinya bisa jual rokoknya secara batangan, ketengan gitu ya,
harganya murah gitu, bisa diakses sama anak-anak gitu. Padahal seharusnya itu di apa namanya dibatasi penjualan seperti itu, aksesnya dijauhkan. Artinya kebijakan itu melekat juga tentang tadi politik dan lain-lain. Jadi apakah semuanya diselesaikan dengan kebijakan gitu? Kalau kita bicara konteks kebijakannya adalah sebuah regulasi yang tertulis dalam sebuah dokumen gitu, nggak juga sebenarnya, nggak harus seperti itu juga gitu. Karena ada upaya-upaya lain, misalnya adalah upaya penggerakan masyarakat grassroots-nya misalnya, atau perbaikan kapasitas government-nya misalnya. Karena dokumennya ya sudah ada, tinggal bagaimana implementasi kebijakannya dan dukungan publiknya gitu. Tapi kalau kita bicara kebijakannya as a whole gitu ya, sebagai kebijakan yang lebih luas lagi, gitu, semuanya pasti akan saling bertautan, itu akan saling berhubungan gitu. Karena ya tadi kalau kita bicara konteksnya contoh permasalahan kayak gitu. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah Indonesia akhirnya nggak melakukan apapun untuk pengangkatan si pengendalian tembakau ini. Oke, secara ekonomi makro yang singkat tapi ya gitu, kita melihat bahwa penerimaan cukai rokok kepada anggaran negara gitu ya, di penerimaan negara itu sangat tinggi dari cukai rokok. Tapi masalahnya kalau misalnya kita mau melihat lagi itu lebih dalam, sebenarnya kerugian yang diakibatkan oleh penyakit akibat risiko dari merokok itu jauh lebih besar. Artinya ini adalah tentang bagaimana kita mengambil posisi sih. Bagaimana pemerintah itu juga mengambil posisi dan menggunakan pilihan kebijakan itu yang mengharus utamakan apa gitu. Kalau mereka menggunakan paradigma sehat, mengharus utamakan kesehatan, maka yang seharusnya dilakukan adalah tidak membiarkan rokok itu bisa diakses oleh masyarakat prasejahtera sama anak-anak muda. Tapi ya mereka membuat kebijakan untuk akhirnya harga rokoknya makin mahal, nggak dijual lagi batangan gitu ya. Dan itu kan dibiarin aja sama pemerintah, masih biasa-biasa aja gitu kan. Ya, kalau misalnya kita lakukan itu gitu, ya kita bisa barangkali kita bisa menurunkan prevalensi perokok anak. Karena FYI prevalensi perokok anak Indonesia itu terus naik dan sekarang ini angkanya udah di sekitar 7,2 gitu ya. 9,1 bahkan ya. 7,2 itu adalah di tahun 2014 itu. Target RPJMN dari tahun 2014 tahun 2019 adalah menurunkan prevalensi perokok anak dari 7,2% jadi 5,4%. Tapi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah pada saat itu nggak ada batasan rokok bisa beli batangan, harus dibeli bungkus, itu harga rokoknya murah, iklan rokoknya ada di mana-mana, lu bisa lihat semuanya gitu ya, bahkan ada di iklan. Akibatnya apa? Rokok anak naik drastis. Bukannya turun sesuai target RPJMN gitu ya, tapi naik di tahun 2018 itu adalah 9,2%. Terus apa target RPJMN di tahun 2020 hingga di tahun 2024? Tadinya kan tahun 2014 sampai tahun 2019 itu nurun sampai 5,4% ya. Ya ini yang bikin cukup miris juga adalah kayak mungkin mereka udah nggak optimis lagi gitu sama pengendaliannya. Mereka turunin targetnya itu jadi cuma 8,7%. Jadi yang tadi dari 9,2 itu turun jadi 9,1%. Jadi 8,7. Jadi cuman nurunin 0,4%. Selama 5 tahun nurunin prevalensi perokok anak cuman 0,4%. Itu kan juga balik lagi gitu. Itu pilihannya. Kebijakan publik yang diambil seperti itu. Berarti ada hal-hal lain yang mungkin ingin dilakukan untuk entah itu misalnya mendorong ke ekonomi, tapi juga ke kesehatan segala macam. Tapi kalau gue sendiri sih ya, kita belajar ekonomi kesehatan misalnya. Sebenarnya ekonomi dan kesehatan bukanlah dua hal yang berbeda gitu, tapi berjalan beriringan. Let's say kita bilang aja tadi misalnya kita ngomong hitung-hitungannya adalah masalah prevalensi perokok anak sama masalah penerimaan negara dari cukai rokok. Kalau kita lebih lebih menggalinya lagi gitu. Tadi defisit yang diterima negara itu jauh lebih besar. Ada hitung-hitungan dari Pak Suharto Kosen dan Profesor Hasbullah Tabrani gitu ya. Mereka menghitung kerugian yang diterima negara berdasarkan dari dalinya gitu ya, atau total tahun produktif gitu ya, atau ditambah juga biaya perawatan, rawat inap, rawat jalan yang harus diterima oleh para pasien yang menderita penyakit karena rokok gitu ya. Di tahun 2015 pendapatan dari cukai rokok itu adalah 126 triliun. Tapi di tahun yang sama kerugian akibat tadi berdasarkan hitungan tadi gitu ya, total tahun produktif, terus juga masalah biaya perawatan dan uang belanja yang dibelikan oleh masyarakat adalah 500 triliun lebih,
hampir 600 triliun. Artinya 5 kali lipat lebih besar kerugian yang diderita negara daripada pendapatannya. Tapi ya kebijakan publiknya mengarah ke sana gitu, yaitu penerimaan ekonomi yang jangka pendek. Padahal kalau kita lebih panjang lagi ngomonginnya ke kesehatan publik, yaitu bisa diupayakan, bisa kita kurangi dengan cara apa ya, banyak. Salah satu diantaranya adalah penggunaan cukai misalnya, dari kebijakan fiskalnya atau kebijakan non fiskalnya, mencegah promosi dan sponsorship dari rokok dan lain-lain. Kayak gitu sih. Jadi ya balik lagi, kebijakan publik adalah political will dari pemerintah. Mau nambahin dari yang apa Manik udah sampein, aku setuju banget sih sama Manik bahwa kebijakan publik itu adalah political will, bagaimana negara melihat dan memprioritaskan satu masalah isu tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya pertanyaan adalah apakah kebijakan publik itu adalah jawaban untuk setiap permasalahan dan isu kesehatan di Indonesia, kebijakan publik adalah salah satu jawaban, tapi tidak satu-satunya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana sih menyelesaikan masalah Indonesia, sebenarnya layer-nya itu banyak. Pertama itu adalah didasari oleh awareness, atau misalnya kesadaran. Itu menjadi basic step bagaimana kita meningkatkan atau misalnya menyelesaikan masalah isu kesehatan. Makanya banyak orang bilang mulai dari promosi kesehatan. Tapi promosi kesehatan itu tidak hanya sesimpel ya udah kasih edukasi aja, tidak. Tapi bagaimana kita harus bisa merangkul orang yang mau kita edukasi. Karena pertama saat kita memberikan informasi mereka hanya mendengarkan. Nah, dari mendengarkan itu kita harus pastikan apakah mereka mau mendengarkan atau tidak, apakah mereka mau menerima informasi yang kita berikan atau tidak. Nah, dari situ baru ntar kita lihat apakah ada penolakan atau tidak. Kalau misalnya ada penolakan, ada masalah baru lagi yang harus kita address. Nah, selain awareness, kita juga bisa melakukan pemberdayaan. Kadang masalah-masalah terjadi itu bukan hanya karena mereka tidak tahu, tapi banyak hambatan-hambatan yang membuat mereka itu terjebak dalam situasi masalah kesehatan. Misalnya contohnya yang paling gampang adalah hygiene, atau misalnya tentang kebersihan. Orang tahu semua kebersihan itu penting, tapi karena tidak ada infrastruktur yang baik untuk mereka, sesimpel buang air besar, buang air kecil di tempat yang layak, ya mereka terjebak untuk selalu buang air besar atau air kecil di misalnya di bantaran sungai gitu kan. Masalahnya berarti bukan hanya tentang awareness, tapi bagaimana ada pemberdayaan di wilayah tersebut sehingga mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu setelah pemberdayaan baru terbentuklah suatu sistem. Bagaimanakah sistem atau misalnya norma di daerah tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukan itu penting atau tidak. Nah, bagaimana untuk mendukung pihak-pihak secara sistematis melaksanakan suatu perilaku yang baik dan sebenar, atau bagaimana untuk menyelesaikan isu kesehatan yang ada, perlulah kebijakan. Nah, artinya kebijakan apa? Dari kebijakan adalah kesepakatan antara beberapa pihak untuk melaksanakan suatu tindakan terhadap suatu isu gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya kebijakan itu menjadi penting. Kebijakan tuh menjadi titik akhirnya, tapi kebijakan bukan adalah solusi untuk segalanya. Karena setelah kebijakan itu ada, kita harus memperhatikan bagaimana implementasi dari kebijakan itu sendiri. Bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Mengingat lagi bahwa Indonesia punya karakteristik sosial dan juga infrastruktur yang berbeda-beda. Perlunya adalah monitoring dan evaluasi. Perlunya adalah follow up lagi, hambatan apa aja, terus adanya pelibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. Belum lagi kita lihat bagaimana nanti governance-nya dan leadership-nya dalam implementasi, karena misalnya kementerian yang berbeda, ada kebijakan yang baru lagi, terus habis itu turnover, belum lagi masalah korupsi dan lain-lain, itu bisa panjang. Tapi apakah kebijakan salah satu-satunya jawaban? Tidak. Banyak intervensi-intervensi yang bisa dilakukan. Tapi apakah kebijakan itu penting untuk menyelesaikan isu kesehatan? Ya, kebijakan itu adalah salah satu faktor penting untuk menyelesaikan isu kesehatan. Next question. Jadi kalian kan dari tadi
menyinggung bahwa kebijakan publik itu sangat berhubungan dengan segi politik dan ekonomi. Kita juga itu udah cukup insightful. Cuman kita pengen tahu nih bagaimana sistem teknologi itu berhubungan dengan kebijakan kesehatan. Kalau menurut gue sangat-sangat berhubungan ya teknologinya. Apa nih, kita mau bahasnya dari teknologi dari mana dulu? Paling sederhana misalnya contohnya adalah pengumpulan data gitu. Itu kan juga based on teknologi ya. Kita bisa lihat ya, misalnya kekurangan Indonesia dalam pelaporan data dengan teknologi itu di daerah sama di pusat aja bisa beda gitu. Ya kan, itu bisa beda. Itu jadi pertanyaan sebenarnya, gimana penggunaan teknologi informasi khususnya di Indonesia bisa membantu pelaporan itu jadi lebih baik gitu. Karena kalau misalnya itu bisa sinergis, bisa baik pelaporannya, itu akan membantu kinerja treatment yang nanti akan diberikan gitu. Itu juga akan membantu policy makers untuk bisa menganalisis datanya jauh lebih mudah. Jadi memberikan tindakan atau hal-hal yang sifatnya adalah tindak lanjut dari pengolahan data itu jadi jauh lebih baik dan tentunya tepat sasaran lah kayak gitu. Kalau misalnya teknologi, kita juga bicara tentang infrastruktur teknologinya gitu ya, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Itu juga masuk. Artinya apa? Alkes gitu ya, alat kesehatan jauh ini. Apakah kita udah punya industri yang memang memproduksi alkes sendiri dari Indonesia gitu, teknologinya sudah maju, atau ya kita masih mengimpor alkes dari luar negeri misalnya. Itu juga kan nanti akan berhubungan dengan pembiayaan kesehatan. Kalau misalnya kita bisa produksi sendiri, kita bisa menggunakannya sendiri, operating sendiri gitu, mungkin bisa menekan biaya kesehatannya. Jadi teknologi pun sangat-sangat relevan dengan kesehatan gitu ya. Jadi akan sangat masuk, akan selalu masuk gitu, entah itu dari pelaporan datanya, entah itu dari teknologi di rumah sakitnya untuk misalnya memberikan pelayanan kesehatan, labnya misalnya, atau teknologi vaksin misalnya saat ini gitu ya, itu kan paling kerasa tuh, atau tes COVID misalnya segala macam itu juga pasti akan connected gitu ya, pasti akan sangat-sangat berhubungan. Jadi teknologi dan kesehatan adalah sebenarnya hal yang sangat berhubungan itu. Kalaupun dari kita bahas teknologi gitu, teknologi kan sebenarnya adalah sebuah cara untuk memudahkan manusia gitu ya. Kalau kita bisa pakai itu kontekstualisasikan dalam kesehatan, ya memudahkan dalam pelayanan kesehatan misalnya, dalam pelaporan data kesehatan dan lain-lain. Mungkin recalling dari apa yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa dari kebijakan itu tidak berhenti begitu saja, tapi harus adanya monitoring dan evaluasi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Dan ngomongin tentang isu kesehatan, salah satu tools yang digunakan untuk memonitoring kebijakan tersebut adalah sistem informasi kesehatan. Bagaimana itu sangat tidak terlepas dari teknologi, karena sekarang sedang diusahakan. Jadi Indonesia itu masih berupaya untuk bisa mewujudkan sistem informasi kesehatan yang real time. Karena sekarang sistemnya masih manual. Jadi kita udah punya sistemnya, tetapi sayangnya antara satu penyakit dengan penyakit yang lain tuh belum terintegrasi. Jadi masih harus dikumpulkan secara manual, dan di grassroots-nya atau misalnya di layanan kesehatan masyarakat, di layanan kesehatan baik dari tingkat pertama puskesmas atau klinik sampai akhirnya masuk ke jenjang-jenjang Kementerian Kesehatan, itu dari Fasiankesnya itu masih ditulis manual. Untuk tuberkulosis sendiri, semua ada 16 form, itu ditulis pakai tangan satu-satu. Misalnya kayak ke komunitas pun masih satu-satu pakai tangan gitu. Walaupun udah tersedia misalnya kayak via Google Store dan segala macam, tapi banyak banget kendala teknis yang mengharuskan mereka kembali lagi kepada kertas dan baru diinput ke komputer. Nah, mungkin kenapa teknologi itu tidak terpisahkan, yang seperti tadi Manik sampaikan, adalah karena teknologi pun menjadi salah satu tools yang mendukung kebijakan itu sendiri, mendukung efektif dan efisien bagaimana kebijakan tersebut bisa menyelesaikan suatu masalah atau misalnya isu gitu kan. Bukan hanya implementasinya juga, tapi bagaimana kebijakan itu bisa secara efektif dan efisien diimplementasikan. Jadi bukan hanya suatu peraturan. Selain itu, mungkin ke depannya kalau misalnya kita ngomongin bukan hanya teknologi, tentang ekonomi juga, ya pasti dalam kebijakan pasti akan melihat
tidak jauh-jauh dari anggaran. Bagaimana sih alokasi anggarannya? Itu pun dikaitkan lagi dengan prioritas. Misalnya kayak sekarang kesehatan cuma dapat 5% dari total anggaran nasional gitu kan. Bagaimana sih pemerintah melihat hal itu? Apakah memang jatahnya hanya 5% atau misalnya ada memang isu-isu lain yang masih diprioritaskan sekarang, dan itu pasti banyak pertimbangannya. Tapi apakah ada hubungannya antara teknologi, ekonomi, dan kebijakan? Sangat ada hubungannya, dan itu saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Gitu. Aku mungkin mau nambahin aja dari yang Tata sama Manik bilang. Menurut aku sebenarnya inti dari apa yang mau aku bilang udah disampaikan sama Tata sama Manik. Aku cuman mungkin mau sharing aja sih pengalaman aku waktu aku di Puskesmas dan waktu aku kerja ini. Nah, jadi tuh emang benar-benar sangat dekat ya hubungannya, sedekat itu antara teknologi, ekonomi, dan juga kebijakannya itu sendiri. Kenapa? Misalnya aku ambil contoh di Puskesmas. Waktu aku di Puskesmas tuh aku di unit surveillance. Nah, jadi itu berasa banget tuh apa aja sih yang harus kita kerjain sehari-hari, target yang di-set sama pemerintah gitu ya, sama yang di atas. Karena kan kalau Puskesmas tinggal melaksanakan aja ya, disuruh, maksudnya kayak perintah dari atasnya harus mendata penyakit ABCD segala macam, punya program ini itu gitu ya. Nah, itu berasa banget sih. Jadi kayak bener yang kayak tadi Tata, waktu itu juga aku punya pengalaman bahwa kita tuh turun ke door to door ke rumah warga tuh pakai kertas gitu. Jadi kita setengah hari door to door pakai kertas, terus nyampe puskesmas kita akan masukin komputer untuk input gitu. Ya kan, itu menurut aku lumayan berasa ya, dibanding mungkin ya, tapi kan banyak faktor ya, tapi waktu itu kayak gitu, dibanding mungkin kalau misalnya bisa saat itu juga pakai HP langsung gitu ya, langsung masukin kayak gitu, itu kan beda. Nah, dan juga aku bener kata Tata, ada beberapa, maksudnya kayak sistem yang belum terintegrasi satu sama yang lain. Jadi waktu aku di puskesmas tuh sempat kayak misalnya satu data itu dimasukin ke beberapa sistem yang berbeda. Misalnya sistem puskesmas, terus nanti sistem dinkes gitu. Jadi emang kalau misalnya ada suatu teknologi atau suatu sistem yang menghubungkan ini semua, pasti kan kerjanya juga akan lebih efektif dan efisien. Hubungannya dengan kebijakannya itu sendiri, menurut aku kan kalau kebijakan itu biasanya ngeset target ya. Misalnya mau cakupan program apa, waktu itu misalnya concretely aku tuh pendataan warga gitu ya yang door to door. Nah, itu kan ada time frame harus cakupan 100% dalam waktu berapa lama gitu. Nah, menurut aku itu akan sangat mempengaruhi loh kalau kita kerja manual sama kalau kita kerja pakai teknologi. Karena kan kita kerja ngejar target cakupan kan. Dan itu akan sangat membantu kalau misalnya ada teknologi yang mendukung. Sebenarnya nggak usah teknologi yang wah gimana banget sih. Yang simpel-simpel aja tapi yang mempercepat pekerjaan gitu ya. Dan menurut aku benar kata Tata, ini nanti bisa berhubungan sama polisinya itu bisa efektif dan efisien atau enggak, targetnya tuh bisa tercapai atau enggak, itu juga sangat berkaitan dengan teknologi dan juga ekonomi as in biaya yang dibutuhkan. Nah, itu mungkin kalau misalnya dari teknologi, aku lebih ke arah situ. Kalau misalnya dari ekonomi, ya misalnya ini berkaitan ya, cuman kayak misalnya aku di kantor aku tuh dulu sempat ngebahas isu tentang asuhan pasca keguguran. Jadi kayak obat-obat yang dipakai, peralatan-peralatan yang dipakai gitu ya. Dan menurut aku ini sangat-sangat dekat sih hubungannya dengan ekonomi. Jadi dalam proses pemilihan, jadi waktu itu aku sempat ngelihat bagaimana pembuatan pedoman nasional gitu ya. Jadi kan kalau pedoman nasional tuh benar-benar detail ya. Misalnya jenis pengobatan, jenis alat apa yang dipakai, obat apa yang diset sebagai obat panduan obat nasional itu loh, kayak misalnya yang rekomendasinya apa. Jadi kadang ada beberapa obat yang misalnya harganya mahal gitu, atau alat-alat yang harganya mahal. Nah, ini kan pasti sangat-sangat mempengaruhi akhirnya di kebijakan itu kita pakai yang mana gitu. Atau misalnya kayak ini deh, misalnya COVID kan kalau misalnya mau naik pesawat terus semua orang harus di PCR gitu. Kan pasti kan cost-nya juga besar banget kan.
dan juga untuk pokoknya untuk segala fasilitas yang akhirnya diregulate kayak gitu sih menurut aku. Jadi itu yang memang hubungannya sangat-sangat dekat karena dari segi misalnya achievable atau enggak targetnya, dan mungkin kayak waktu mereka mau bikin kebijakan juga itu ya, nge-breakdown kira-kira ini bisa di-achieve atau enggak dalam waktu berapa lama dan lain-lain. Dan juga dari segi ini sih penggunaan resources yang ada gitu. Karena kan pasti kira-kira juga, dan benar juga kalau misalnya kadang di Jakarta sama di daerah aja suka beda gitu. Itu sih kalau misalnya dari pengalaman aku. Jadi untuk teman-teman nih yang kira-kira ingin terjun ke bidang kebijakan publik di sektor kesehatan, public health policy, kira-kira skill set apa aja sih yang kita butuhkan atau kita asah gitu supaya kita bisa lebih baik lagi dalam bidang tersebut? Mungkin kalau misalnya skill set dasar ya untuk kesehatan masyarakat, menurut aku pasti pertama data analisis. Jadi kayak baca itu penting banget. Terus habis itu bagaimana kita mengelola punya ilmu skill set critical thinking, bagaimana dari data-data yang kita kumpulkan tidak langsung kita serap, tapi bagaimana kita kelola dulu sehingga kita tahu mana yang istilahnya menjadi atau connecting the dot between informasi satu ke informasi yang lain. Terus yang kedua, menurut aku yang menjadi penting adalah manajemen. Bagaimana kita sebagai kesehatan masyarakat, khususnya apalagi lihat di tingkat kebijakan, bukan hanya melihat di satu stakeholder, tapi kita harus lihat bagaimana dampaknya terhadap halayak umum, bagaimana impact-nya terhadap publik gitu kan. Beda sama dokter yang mungkin kita lihat dia sakit terus sembuh, that's it. Tapi kalau misalnya kesehatan masyarakat, kita harus pikirin bukan hanya satu orang yang sembuh, tapi berapa banyak sih dari kebijakan tersebut yang bisa kita sembuhkan. Berapa sih cost yang bisa kita keluarkan untuk bisa menyembuhkan berapa orang, apakah ini cost efektif atau tidak. Yang terakhir menurut aku pribadi adalah negosiasi. Karena dalam tingkat kebijakan publik sendiri pasti masing-masing kita bawa isu kita masing-masing kan. Misalnya kayak Manik di tembakau, Natasha di bidang reproduksi, aku di bidang TBC. Pasti kalau kita tanya apakah isu kita penting atau enggak, kita bertiga kan bilang isu kita penting gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa ketemu di tengah dan kita sama-sama bisa bikin atau malah support each other, bagaimana regulasi tembakau bisa dukung regulasi tuberkulosis gitu. Bagaimana kesehatan reproduksi pun dari kita memberdayakan masyarakat, kita bisa bawa dua isu bareng-bareng. Itu negosiasi dan kolaborasi itu menurut aku pribadi yang sangat penting, sehingga kita lihat bukan menjadi suatu isu yang terpisah, tapi bagaimana mewujudkan masyarakat yang lebih baik lah, yang menjadi tujuan kita bersama-sama dari isu yang banyak. Itu dari aku. Menurut aku, 2 poin besar dari aku sih. Yang pertama itu situation atau problem analysis. Yang kedua itu adalah negotiation dan juga advocacy, which is sama banget kayak yang tadi Tata udah bilang. Mungkin aku mau tambahin aja. Jadi kalau misalnya dari pengalaman aku, yang aku lihat itu yang pasti yang pertama sebelum merumuskan kebijakan itu sendiri, kan kayak yang tadi kita udah bahas, harus bisa mengetahui sebenarnya masalahnya apa, mengukur besaran masalah, menetapkan prioritas, dan lain-lain. Nah, jadi menurut aku itu yang harus dimiliki. Tapi bukan cuma berhenti di situ, maksudnya menurut aku itu harus bisa melihat situasi as in sebenarnya siapa champions-nya, siapa yang akan kira-kira menolak. Jadi kayak situasi dalam tanda petik situasi politisnya juga gitu loh. Karena kan bahkan kalau bahkan nggak perlu isu yang sensitif, kayak misalnya isu diabetes atau apa, kalau misalnya kita mau buat kebijakannya pasti akan ada pihak lain yang terimbas, kayak misalnya kita bahas isu diabetes, terus kayak perusahaan-perusahaan yang minuman-minuman manis-manis itu kan pasti terimpact kan gitu. Nah, jadi ini balik lagi juga ke yang tadi kata Tata, dampaknya kepada masyarakat luas. Dan menurut aku penting juga untuk bisa nge-mapping
aktor-aktor atau pihak-pihak yang apa ya bahasa bagusnya tuh yang akan nanti terlibat gitu loh. Karena menurut aku ya di samping pemerintah itu sendiri yang sebagai pembuat kebijakannya akan ada banyak pihak yang mempengaruhi. Pasti ini Manik di bidang tembakau nih udah tahu banget lah gitu kan. Bagaimana maksudnya kayak apa ya kita nge-push pemerintah, tapi kan pemerintah ini juga terinfluence apa namanya terinfluence lah dengan pihak-pihak lain kan. Nggak bisa dengan kita cuman ngasih tahu oh besaran masalah rokok tuh segini, habis itu mereka mau gitu membuat kebijakannya gitu. Pasti kan yang kayak tadi Manik juga udah cerita, mereka mempertimbangkan kayak pemasukan fiskalnya, nanti kalau misalnya rokok dinaikin pendapatan apa ada yang berkurang segala macam kan. Dan sometimes ya frankly speaking perusahaan-perusahaan ataupun pihak-pihak lain itu kan juga punya bargaining power ya dengan pemerintah kayak gitu. Jadi menurut aku itu juga suatu hal yang penting, yang gak kalah penting dibanding dengan kemampuan akademis, yaitu kemampuan untuk membaca situasi, ngelihat mapping pihak-pihak yang akan terlibat dan lain-lain. Jadi menurut aku itu penting dari segi analisis. Nah yang kedua itu negosiasi ataupun advokasi. Karena sekarang kita udah punya nih satu set nih masalah dan juga kira-kira strategi kita gimana, analisis situasinya gimana. Nah, tapi kan bagaimana kita mendekati ataupun mempengaruhi si pembuat kebijakan ini, itu kan juga a whole different thing ya, kalau dari yang aku lihat. Jadi kayak kalau misalnya pengalaman aku, oh ya udah kerja nih sama Kemenkes, terus nanti tiba-tiba orang Kemenkesnya nggak setuju, ya udah gitu kan. Nah, itu penting banget sih. Jadi gimana kita menempatkan diri dan lobbying kayak yang tadi Tata juga udah bilang, menempatkan diri ke pihak-pihak ini untuk mempengaruhi mereka dan akhirnya bisa supaya kebijakannya ini bisa terimplementasi atau akhirnya dibuat gitu ya. Kalau ini mungkin aku dari segi orang yang bekerja di luar pemerintahan ya. Maksudnya public policy-nya tuh di bidang yang aku non-government gitu. Itu sih kalau dari aku. Sama sih sebenarnya ya, mostly sama Tata sama Nata juga gitu. Kalau dari gue sendiri ada 5 intinya sih ya. Kayak methodological skill, terus ada analytical and writing skill, political skill-nya itu penting banget, communication skill sama teamwork. Nah, kalau untuk yang methodological ini lebih ke basic pencarian masalahnya tadi ya kan kita ngomongin tentang menggali masalah karena ini penting untuk si kita ini yang bagian di policy public policy ini gitu tahu pakai metode apa sih buat nemuin masalahnya gitu kan nanti bakalan dicari kenapa dia disebut sebagai sebuah masalah kalau kita nggak paham metode pencarian permasalahannya gitu. Jadi penting banget untuk punya methodological skill yang baik. Terus analytical and writing skill. Jadi ini juga sangat penting. Menurut gue ya, kalau untuk public policy ini mungkin lebih banyaknya dinulis ya. Kalau misalnya untuk memaparkan atau apa segala macam itu udah ada champion lain mungkin yang bisa kita arahkan gitu. Entah itu misalnya aktor dari DPR atau pemerintahnya bagian pro atau kontranya atau influencer, key opinion leader segala macam mereka bisa bicara gitu. Tapi untuk dokumennya gitu, ini penting banget untuk punya analytical and writing skill, gitu. Penulisan yang baik karena naskah penulisannya ini itu akan dipakai sebagai key messaging untuk bisa bicara atau diseminasi dari hasil penelitian dan lain-lain kayak gitu. Terus ketiga itu political skill. Tadi Nata bilang pemetaan stakeholder mungkin ya kayak political mapping gitu, stakeholder mapping. Ini penting banget karena ya tadi kalau misalnya kita di luar pemerintah ya kita pasti kan mau membisikkan pemerintah supaya ikut sama kebijakan yang kita rekomendasikan gitu. Tapi di sisi lain kayak tadi benar-benar juga kayak Tata sama Nata bilang, ada juga orang-orang lain di luar dari kelompok kita yang mau membisikkan yang sama, tapi isunya juga sama gitu. Contoh misalnya, gue di pengendalian tembakau, fokusnya ke kesehatan gitu ya, menurunkan prevalensi perokok. Tapi kalau misalnya ada yang di bagian kebijakan publik, tapi utamanya adalah untuk menaikkan pendapatan negara, ya mereka akan ngomong bahwa cukai akan mematikan industri rokok apa segala macam gitu ya. Jadi bisa kita bilang ya dari industri gitu akan juga membisik itu gitu. Makanya kita perlu political mapping untuk paham kira-kira di bagian government
yang mana nih yang pro sama kita gitu. Kementerian Kesehatan misalnya, Bappenas, Kemenko PMK, tapi misalnya ada yang kontra sama kita, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu key messaging apa yang akan kita sampaikan ke masing-masing stakeholder tadi. Gitu. Itu di pemerintahnya, di grassroots-nya itu juga penting untuk ada political mapping-nya gitu. Kayak ada kelompok masyarakat, kan kelompok masyarakat Indonesia tuh based on solidarity ya. Jadi kayak ada contoh misalnya kelompok masyarakat muslimnya sendiri meskipun mayoritas muslim gitu, itu masih kebagi lagi gitu. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah misalnya kayak. Jadi beda-beda juga gitu. Dan itu kita harus mengetahui bagaimana apa namanya perspektif mereka gitu. Nah, itu penting banget untuk punya kemampuan political skill gitu. Dari mapping sampai dengan lobbying politik ke masing-masing kelompok. Gitu. Terus yang communication, kalau communication ini juga pentingnya adalah dalam menyampaikan gitu ya, menyampaikan key message gitu, karena nggak mudah gitu punya communication skill ini. Kita udah paham tulisannya, misalnya kita udah paham seperti apa research-nya gitu, tapi menyampaikan ke publik itu beda lagi ceritanya gitu. Susah banget buat bilang kalau misalnya angka prevalensi perokok anak itu naik gitu. Apaan tuh prevalensi gitu? Masalahnya yang tahu prevalensi, kata-kata prevalensi ya paling anak EPID atau anak-anak kesehatan gitu. Orang di luar kesehatan tahu apa enggak prevalensi gitu. Intinya yang mereka tahu adalah anak-anak makin banyak yang rokok cuy gitu. Nah, itu kan butuh kemampuan komunikasi yang baik juga ke grassroots maupun ke stakeholdernya gitu. Sama teamwork sih. Ini penting juga karena ya tadi ini kita tuh kerjanya apa ya, kolektif gitu. Nggak bisa sendirian, harus kerja sama yang lain. Contoh misalnya gue di isu pengendalian tembakau. Fokus gue mungkin di pengendalian tembakau, tapi gue nggak akan bisa sendirian. Kayak misalnya gue akan bilang juga kalau misalnya TB itu gitu akan kondisi orang yang merokok itu akan memperparah kondisi TB. Berarti kan kita harus kerjasama juga sama orang TB. Atau di sexual reproduction gitu di Nathan misalnya. Ya karena masalah rokok gitu itu akan berimpact pada masalah kesehatan reproduksi. Gitu. Nah nanti kesehatan reproduksinya akan berhubungan juga dengan kesehatan maternal, ibu dan anak dan lain-lain. Jadi kayak kita bisa saling support satu sama lain dengan kekuatan teamwork di internal kitanya maupun teamwork lintas organisasi atau lintas apa namanya perspektif background edukasi atau pendidikan kita gitu. Nggak cuma di kesehatan tapi yang lintas jurusan yang lain kayak gitu sih. Setuju banget sih sama Mani, kayak aku nambahin sedikit aja. Jadi kayak kadang bahkan kalau misalnya yang kayak tadi Manik bilang kan, misalnya oh ya mau nge-approach pemerintah apa, terus nanti kan ada yang kontranya gitu kan. Nah bahkan tuh kadang misalnya kayak kita udah tahu nih, kita dari non-government ya. Misalnya kayak oke, untuk nge-approach stakeholder A, kita tuh udah nggak akan dengerin punya, misalnya istilahnya gitu. Terus berarti siapa sih yang mereka dengerin gitu. Nah itu kan kayak lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi ya. Misalnya kayak oh stakeholder A ini ngedengerin si BCD. Nah terus misalnya ya udah kita mencoba nge-approach dari BCD ini gitu kan, atau kayak gimana. Dan soal key messaging itu bener banget sih, bahkan kadang beda stakeholder itu kita harus beda bahan, maksudnya bahan yang kita kasih ke mereka tuh harus beda lagi gitu kan, karena either dari segi pembahasan yang terlalu akademis ataupun dari segi gimana cara kita nge-wrap informasinya supaya mereka nangkep gitu ya. Itu aku ngerasain banget sih waktu mengerjakan, karena kemarin proyek aku diseminasi hasil riset kan untuk advokasi. Jadi kayak berasa banget sih, bahkan stakeholder yang berbeda tuh kita kadang bikin bahan yang berbeda. Dan untuk ke publik juga, karena kan kadang misalnya yang kayak Manik bilang, oh prevalensi rokok tinggi, tapi kan orang nggak akan paham gitu ya. Dan kadang jadi kayak ini salah satu manajer aku di kantor bilang bahwa terkadang advokasi itu bukan berarti kita nakut-nakutin dengan besaran masalah yang kita punya gitu loh. Sometimes it works, but sometimes it doesn't work. Jadi maksudnya adalah kayak advokasi itu bukan cuma menakut-nakuti dengan besaran masalah yang ada, tapi lebih ke bagaimana sih sebenarnya kita juga bikin mereka tuh sadar dengan urgensi yang ada gitu loh. Jadi itu adalah challenge lain dari bagaimana kita nge-package lagi nih, yang kayak Manik bilang communication skill, nge-package lagi apa materi yang kita punya agar menjadi bahan yang bisa efektif untuk advokasi kayak gitu.